Selamat datang di workshop progresi fase pertama. Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Lutfia dari Teknik Sipil Angkatan 2019, dan hari ini saya akan memandu jalannya acara dari awal sampai akhir. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara yang pertama, mari kita sama-sama untuk on-cam terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai acara hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan doa. Doa pembuka hari ini akan dipimpin oleh Saudara Brian dari Angkatan 2019. Maka dari itu, kepada Saudara Brian kami persilahkan. Recording in progress. Ya, selamat pagi semuanya. Saya akan memimpin doa kita pada hari ini. Saya akan pimpin secara Kristiani, yang lain mohon mengikuti. Ya, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, segala hal yang Kau berikan kepada kami, sehingga boleh terlaksananya hari ini, workshop kami pada hari ini, Tuhan. Tuhan, biar segala yang kami pelajari hari ini bisa berguna bagi kami nantinya, Tuhan. Kau yang berkati pembicara kami, Tuhan, kiranya. Nah, setiap ilmu yang Kau berikan berasal dari hikmat-Mu saja, Tuhan. Jadi Tuhan, berkati juga kita semua yang mengikuti, biar Kau yang beri kami hikmat, biar agar bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan lewat pembicara kami, Tuhan. Thank you, Tuhan. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus, amin. Baikkan KMC. Baik, terima kasih kepada Saudara Brian yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Sambil kita melanjutkan ke acara berikutnya, silakan kepada teman-teman semua untuk mengisi form absensi yang linknya telah dikirim di chat Zoom ya. Karena acara hari ini sudah kita buka dengan doa, sekarang kita masuk ke rangkaian acara pertama. Mari kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Sipil UPH, yaitu Bapak Satven Martondang Purba, STMT. Maka dari itu, kepada Bapak Satven kami persilahkan. Oke, terima kasih Lutfia. Suara saya kedengaran ya, jelas ya. Pertama, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa akan kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita bisa berkumpul lewat Zoom meeting untuk hari ini sesuai dengan progres yang kita kerjakan ya, adalah tentang workshop progresi dari Pak Ryan Sutanto ya. Yang pertama, saya mau menyapa kita semua, selamat pagi. Yang saya hormati juga Pak Ryan dari pihak Progresi yang sudah bergabung pada saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ryan yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bernegosiasi dengan kita hingga tiba saatnya pada hari ini ya Pak ya. Akhirnya bisa pada hari ini, kami sangat senang dari pihak teknik sipil Bapak memberikan waktu Bapak untuk memberikan workshop kepada kita, pelajaran kepada kita sebagai ilmu yang baru gitu. Jadi workshop ini sebenarnya sangat menguntungkan, sangat baik untuk program studi teknik sipil khususnya karena saya harap bisa memberikan insight yang baru gitu ya. Selain dari mata kuliah manajemen konstruksi yang sudah ada dipelajari oleh mahasiswa 2018-2019 gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ryan sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan untuk waktu sampai ini kita ada 2 kali pertemuan ya, 2 sesi sekarang dan mungkin 3 minggu lagi akan ada pertemuan untuk tahap yang kedua. Sedikit informasi bahwa stambuk atau angkatan yang datang untuk saat ini mengikuti acara workshop ini adalah 2018, 2019, dan 2020. Benar ya Kevin ya? Ada berapa orang ya Kevin ya yang sudah mendaftar? Kalau misalkan sesuai dengan itunya harusnya 46 peserta. Oke, 46 peserta ya. Oke, nah itu merupakan angkatan dari 2018, 19, dan 20. Dan kebetulan untuk dosen dari manajemen konstruksi 2 yang sekarang juga diampu, yang sekarang sedang diambil mata kuliah tersebut oleh anak angkatan 2019 ini dijadikan sebagai tugas ya. Jadi mungkin nanti saya kurang tahu apakah sudah dikoordinasikan oleh Kevin kepada pihak Pak Ryan.
bahwa nanti tiap per kelompok kalau bisa dimaksimalkan ada setiap angkatan 2019, Pak. Soalnya kalau ada satu kelompok nanti 2020, saya ragu mereka tidak bisa mengikuti kelompok yang lain karena mereka belum mendapatkan mata kuliah Menkon 1, Menkon 2, kira-kira seperti itu sih Pak Ryan yang bisa saya sampaikan ya. Jadi nanti diaturkan, karena ini saya rasa adalah hal yang sangat penting, jadi kita sampai masukkan menjadi tugas supaya anak-anak ini termotivasi, mahasiswa adik-adik semua termotivasi dalam ikut untuk acara workshop ini gitu. Jadi kesempatan yang baik untuk mereka belajar tentang manajemen konstruksi, tentang nanti bagaimana project planner, project supervisor, subkontraktor, dan owner gitu. Jadi kalau adik-adik punya pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya manajemen konstruksi di dalam lapangan itu, kita bersyukur hari ini ada Pak Ryan dan tim yang akan bisa menjawab pertanyaan kita. Mungkin demikian kata sambutan dari saya. Selamat mengikuti untuk workshop hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Yulia. Sorry, Lutfia. Baik, terima kasih kepada Bapak Satven atas kata sambutannya. Selanjutnya, mari kita simak kata sambutan dari Ketua Himpunan Program Studi Teknik Sipil UPH, yaitu Saudara Brian Rivelino Andri. Maka dari itu, kepada Saudara Brian kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Tia atas waktunya. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ryan selaku pembicara acara kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Satven selaku Kapolri Teknik Sipil 1 UPH. Yang terhormat juga ada Bu Mina selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Konstruksi. Dan yang terhormat teman-teman sekalian yang saya kasihi. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan atas jalannya acara kita pada hari ini. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ryan dan tim Progresi karena telah menyempatkan waktu untuk sharing ilmu tentang salah satu software dalam bidang manajemen konstruksi. Tentunya di era sekarang ini penggunaan software akan sangat membantu ya dalam pekerjaan kita, dan tentunya dibutuhkan kemampuan juga untuk mengoperasikan software-software tersebut, terutama di bidang kita di teknik sipil, terutama di manajemen konstruksi. Dan maka dari itu, saya harap dari acara ini kita semua bisa mengenal sampai dapat mengoperasikan softwarenya untuk menambah ilmu serta membantu kita terutama pada bidang manajemen konstruksi. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang menyelenggarakan. Dan akhir kata saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Saudara Brian atas kata sambutannya. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai progresi, mari kita simak terlebih dahulu CV dari pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Rian Aron Sutanto, Master of Engineering. Beliau telah menyelesaikan studi S2-nya di Oregon State University dan mendapatkan gelar Master of Engineering. Sekarang beliau menjabat sebagai Chief Executive Officer di Progresi sendiri. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Konstruksi Kadin Surabaya. Beliau juga memiliki perusahaan general contractor yang fokus pada sektor komersial dan industri. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Senior BIM Engineer untuk menangani Building Automation System atau BAS, kelistrikan, dan sistem pendingin gedung dalam pembangunan Apple Campus 2 di Cupertino, California, Amerika Serikat. Dan yang terakhir, beliau juga pernah menjabat sebagai staf ahli bidang infrastruktur Gubernur Basuki Cahayapurnama untuk mengawal perencanaan, penganggaran, perizinan, pelaksanaan, serta pemeliharaan dari program pembangunan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Rian Aron Sutanto, Master of Engineering, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai software progresi. Tadi kelihatannya CV-nya dibacakan itu spot on sekali ya. Mungkin sudah melihat video saya sebelumnya. Tapi terima kasih banyak. Pertama-tama saya ucapkan kepada yang paling utama kepada UPH yang sudah memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada Progresi, perusahaan kami, software kita semua lebih tepatnya, untuk kita bisa sharing juga dari apa yang kita alami di industri dan mungkin bisa bermanfaat juga bagi adik-adik yang mungkin dalam waktu dekat 1, 2, 3 tahun ke depan akan lulus gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan bekal dan informasi yang baik bagi adik-adik dan teman-teman sekalian. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada
Fakultas Teknik Sipil, UPH, kepada jajaran kepala fakultas, dosen pengajar, juga Kaprodi, dan tadi kepada adik ketua himpunan mahasiswa, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan, dan mungkin kepada teman-teman yang lain yang belum saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan mudah-mudahan hari ini pertemuan pertama kita bisa langsung mempelajari simulasi mengenai apa itu progresi, apa saja manfaat dan fitur-fitur utamanya yang nanti tentunya teman-teman selama 3 minggu ke depan bisa kami dampingi dari tim untuk bisa langsung mencoba dan menanyakan apa saja kesulitan, kendala, dan tentunya kami juga dari pihak perusahaan sangat mengharapkan teman-teman berpartisipasi aktif dan juga memberikan saran dan masukan, karena saran masukan ini sangat penting bagi development atau perkembangan progresi ke depannya. Mudah-mudahan bisa juga melayani masyarakat konstruksi. Kurang lebih demikian kata sambutan dari saya. Tanpa berlama-lama lagi, saya izinkan saya untuk langsung share screen ya mengenai materi yang akan saya bawa hari ini. Baik. Baik. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan website saya, karena website saya ini merupakan informasi yang mengandung informasi yang penting mengenai progresi itu sendiri, mulai dari apa itu progresi, apa program-programnya, lalu fitur-fiturnya apa saja, lalu beserta video-video tutorial yang nanti mungkin teman-teman bisa lihat di saat melakukan simulasi. Nah, ini di sini semua sudah ada fitur-fiturnya, nanti bisa kita teman-teman pelajari dan lihat bersama sekali lagi untuk bisa mengingatkan bagaimana nanti mengoperasikan progresi. Namun yang paling utama di sini adalah saya ingin nanti lead ya istilahnya presentasi ini tidak terlepas dari 4 pilar ini atau 4 koridor progresi yang merupakan menjadi struktur bagaimana progresi itu dibuat, di mana sebetulnya 4 pilar ini sebetulnya sudah merefleksikan bagaimana construction management di dalam suatu proyek itu terjadi, yaitu mulai dari yang pertama pasti perencanaan, di mana proyek pasti harus direncanakan terlebih dahulu, dan dengan adanya teknologi itu akan memaksa masyarakat konstruksi atau pelaku konstruksi beserta perencananya itu untuk melaksanakan yang namanya pasti perencanaan. Apa saja yang direncanakan? Tentunya kalau perencanaan proyek ya mulai dari schedule, lalu budgetnya, lalu material, pekerja, peralatan, safety, subkontraktor, semua kita rencanakan dengan baik dan detail. Lalu setelah itu kita akan lakukan yang namanya laporan harian atau memonitoring proyek itu sendiri on a daily basis atau setiap harinya. Tapi ini melihat kembali lagi ke skala kontraktor itu sendiri, apakah dia bisa memonitor proyeknya setiap hari atau per interval, artinya per periode, bisa periodenya per 3 hari, 2 hari, 1 minggu, itu semua kembali lagi dikembalikan ke perusahaan masing-masing sesuai skala dan kemampuannya. Tapi prinsipnya dari sistem akan memfasilitasi berapapun interval dari setiap perusahaan. Lalu yang ketiga adalah fitur analisa. Pilar analisa ini adalah untuk mengetahui perbandingan dari perencanaan dan laporan harian. Dari perbedaannya apa, deviasinya di mana, untuk mengetahui status dari proyek tersebut yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah fitur diskusi, yaitu untuk koordinasi pengambilan keputusan apa saja yang harus dilakukan tindak lanjutnya supaya jangan sampai menghambat progres dari proyek itu sendiri. Nah, ini 4 hal yang nanti kita akan go over satu demi satu
satu persatu dari software progresi. Baik, saya kembali ke PowerPoint-nya. Iya, tadi sempat disampaikan oleh Pak Satven, Pak Kaprodi, bahwa nanti timnya yang pada saat dibagi itu harus dibuat yang tahun ajaran yang paling baru itu nanti digabungkan sama yang lebih senior ya. Nanti pada saat mengisi kuesioner tadi saya sudah koordinasi juga dengan Kevin untuk melampirkan informasinya tahun keberapa supaya nanti tahunnya juga dilampirkan supaya nanti saya sama tim bisa membaginya lebih merata gitu supaya nggak terfokus satu angkatan gitu kan, supaya bisa sharing. Nanti dimasukkan juga di informasinya di absensinya. Baik, pertama-tama saya ingin memperkenalkan program kerjasama dengan universitas atau institusi pendidikan ini secara konsisten kami lakukan dengan harapan memberikan sharing dan heads up kepada teman-teman yang masih berada di universitas untuk dapat mengerti gitu, memahami dan paling tidak mempunyai suatu standar yang baik bagaimana sih cara mengelola proyek dengan baik mulai dari tahap perencanaan, lalu monitoring, lalu menganalisa dan mengambil keputusan dari suatu proyek, keputusan proyek. Nah, itu kita namakan program kami adalah berproyek bersama progresi, yang artinya kita bersimulasi bersama-sama untuk langsung mencoba dan memberikan nanti masukan kepada kita juga apa saja yang mungkin bisa kita improve ke depannya. Baik. Ntar. Ini perkenalan mengenai diri saya tadi sudah dijelaskan Ibu Moderator. Nah, saya langsung masuk ke materi. Jadi, kita semua harus mempelajari dulu, sebetulnya secara singkat saja sih, ini nggak panjang, mengenai fenomena yang terjadi di dunia konstruksi. Sebetulnya itu apa sih? Jadi, mengapa kok kita harus sampai menggunakan software dan lain sebagainya. Jadi, kita bisa melihat di sini, ini secara makro aja ya, mengenai fenomena dunia konstruksi itu adalah produktivitas sektor konstruksi yang tidak pernah meningkat selama 20 tahun terakhir apabila dibandingkan dengan sektor manufaktur. Nah, ini barometernya adalah sektor manufaktur, di mana produktivitas konstruksi itu, produktivitas manufaktur itu hampir lebih cepat 2 kali lipat, 1,7 kali versus produktivitas pada sektor konstruksi. Nah, ini dalam 20 tahun terakhir itu kita mengalami permasalahan produktivitas. Nah, ini suatu catatan bagi kita semua untuk mengetahui bagaimana sih keadaan kita hari ini gitu kan, sama-sama di dunia konstruksi. Lalu suatu bengkaknya nilai proyek dan keterlambatan schedule itu ternyata juga masih mendominasi gitu kan. Jadi sudah dikatakan agak lazim lah ya, namanya cost overrun sama schedule behind itu ternyata menjadi suatu norma gitu kan, yang lazim gitu. Nah, ini yang kita harus kembangkan bagaimana supaya kedepannya itu fenomena tersebut kita bisa lebih baik. Nah, produktivitas yang rendah ini tadi sudah kita sampaikan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu selama 20 tahun terakhir ternyata kenaikan produktivitas itu hanya 1% dibandingkan kenaikan upah 160% dalam 20 tahun terakhir. Nah, ini fenomena global, bukan hanya di Indonesia. Lalu kontribusi kecelakaan kerja 20% fatality rate-nya dibandingkan sektor industri yang lainnya. Nah, itu semua itu kenapa kok bisa terjadi? Tentunya adalah berakar, ini saya sudah mungkin mencari, pasti banyak reason atau hal-hal lain, namun saya menyimpulkan itu ada 6 hal utama sebetulnya yang menyebabkan inefisiensi dari construction fase konstruksi itu apa saja. Ya, awalnya tentunya mulai dari perencanaan yang kurang matang dan detail yang berdampak pada fase konstruksi atau pelaksanaan di lapangan. Tentunya ini terjadi juga dan kita harapannya besar juga dengan
menggunakan progresi itu memfasilitasi yang mulai dari kontraktor yang kecil, menengah, itu kan kontraktor kita itu terbagi menjadi 7 klasifikasi, kan mulai dari kecil sampai besar. Nah, ini yang menjadi perhatian, ini yang kecil dan menengah ini yang perlu kita buat suatu inovasi atau fasilitas software gitu kan, untuk memaksa mereka untuk melakukan perencanaan yang detail. Apa saja perencanaan detail yang tadi saya sudah sebutkan, mulai dari schedule, budget, lalu material, pekerja, itu kan semua variabel-variabel cost yang ada dalam project. Nah, itu kita rencanakan dengan baik supaya implementasi di lapangan juga dapat tereksekusi dengan baik. Lalu komunikasi dalam proyek ini sering terjadi tumpang tindih dan tidak terdistribusi kepada semua stakeholder. Nah, ini kita sama-sama mengetahui bahwa struktur organisasi dari suatu organisasi konstruksi itu terdiri dari 2, yaitu eksternal dan internal. Nah, eksternal ini komunikasi kepada owner dan representatifnya, sedangkan internal itu merupakan mulai dari general kontraktor dan banyak sekali subkontraktor di dalamnya. Nah, ini bagaimana supaya komunikasi itu bisa terorganisasi dengan baik, karena pada saat komunikasi ini saling tumpang tindih, itu artinya pekerjaan di lapangan itu banyak terjadi suatu kesalahan yang menyebabkan rework. Sudah terpasang gitu kan, harus bongkar lagi. Nah, itu semuanya adalah inefisiensi. Lalu yang ketiga adalah administrasi proyek yang tidak akuntabel dan tidak rapi. Nah, ini biasanya juga ibaratnya lapangan, kalau kita bahasa lapangan itu ibaratnya lapangannya jalan dulu nih, baru administrasinya, itu sering. Padahal kita harus sekarang mulai melek gitu kan, menyadari bahwa administrasi proyek ini penting, karena itu dijadikan untuk pengambilan keputusan kita ke depannya. Jangan sampai kita tidak tahu ini status proyek kita sampai mana. Nah, itu yang tadi menyambung dari apa yang saya jelaskan di awal mengenai cost overrun, cost over budget, itu kan kita nggak tahu gitu loh, status per hari ini seperti apa, itu yang kita perlu ketahui. Lalu yang keempat adalah informasi proyek yang lambat terdistribusi ke seluruh stakeholder. Nah, ini mungkin gabungan antara poin 2 dan nomor 3 ini. Jadi informasinya itu agak lambat gitu kan, tidak dapat diakses, harus mengumpulkan banyak orang baru bisa menyimpulkan suatu data. Nah, ini yang kita harus fasilitasi dengan suatu teknologi yang menyediakan informasi yang langsung gitu kan, live gitu kan. Lalu adanya gap antara perencanaan dan performa di lapangan. Nah, ini biasa terjadi, dan tentunya dengan adanya informasi mengenai status proyek ini sangat penting agar bisa memperkecil gap antara perencanaan dan lapangan. Dan yang terakhir adalah keterbatasan SDM yang mumpuni. Ini kita semua alami juga, oleh sebab itu kenapa Progresi hadir dan memberikan suatu sharing knowledge dan experience-nya. Bagaimana supaya teman-teman nanti bisa mempunyai standar yang lebih baik saat lulus itu, kita mau merencanakan proyek itu seperti apa, dan bagaimana kita memonitor proyek itu dengan suatu standar yang lebih rapi dan tersusun dengan baik. Baik. Nah, ini mungkin saya jelaskan secara singkat bagaimana dampak industri konstruksi terhadap di masa pandemi. Tentunya kesimpulannya adalah dengan adanya pembatasan yang ada menyebabkan, dan budget yang menurun ya, menyebabkan konstruksi itu produktivitasnya menurun, biaya proyeknya itu meningkat, dan profitnya pastinya akan menurun karena banyak sekali variabel cost yang tidak terjadi pada saat masa pandemi. Nah, ini sekedar garis besar mengenai bagaimana resiko sektor konstruksi dibandingkan industri lainnya. Di mana ini salah satu data ya, nanti di slide selanjutnya juga data yang lain, ini di New Zealand, dan di data yang di slide selanjutnya itu data dari UK, dan mungkin bisa dijadikan refleksi bagi kita semua bahwa sektor konstruksi itu merupakan sektor yang mempunyai tingkat kepailitan yang ternyata paling tinggi di antara sektor yang lain. Gitu. Kita bisa lihat di grafik ini, artinya sektor konstruksi itu merupakan sektor yang high risk gitu kan. Nah, bagaimana kita mengelola suatu industri yang mempunyai risk yang tinggi dengan suatu metode keteknikan dan
pemanfaatan teknologi yang dapat membantu mengurangi inefisiensi. Nah, ini kita bisa lihat juga data di UK dibandingkan sektor industri lainnya, ternyata konstruksi yang paling tinggi gitu kan. Nah, oke, selanjutnya, nah sekarang kita ini kan apalagi generasi teman-teman adik-adik ini pasti sekarang semuanya sudah mengharapkan menggunakan teknologi dalam semua aspek kehidupan. Bahkan mungkin kalau misalnya kita nggak menggunakan teknologi itu, kita mempunyai stereotip, wah ini kok lambat gitu kan. Nah, tapi di sektor konstruksi sendiri, itu merupakan kita harus sadari bersama memang transformasi atau adaptasi ke teknologi itu lambat. Nah, kita harus memulainya gitu kan. Nah, secara spesifik sebetulnya apa sih manfaat dari teknologi konstruksi itu di sektor kita itu? Tentunya harapannya adalah meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Karena kita melakukan perencanaan proyek dengan baik, eksekusinya di lapangan kita monitor secara berkala, sehingga kita mengetahui bagaimana status proyek dari waktu ke waktu. Nah, hal itu kita dapat gunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik atau percepatan atau koreksi yang harus kita lakukan di lapangan. Lalu selanjutnya adalah alur kerja yang lebih efisien. Ini pasti sudah tentu terjadi gitu kan dengan kita melakukan perencanaan dan monitoring yang lebih baik, tentunya pekerjaan kita menghindari rework dan menjadi lebih efisien. Lalu pengelolaan manajemen risiko yang lebih baik sehingga meningkatkan prediktibilitas pada proyek. Nah, ini kita sering mendengarkan ungkapan di masa lalu, mungkin dari senior-senior atau yang sudah lebih berpengalaman, selalu menyebutkan bahwa kita di dunia konstruksi itu nggak bisa cuma belajar dari kelas atau teori, tapi kan kita harus meningkatkan jam kerja kita, jam terbang kita di lapangan. Itu kan kita selalu dengarkan seperti itu. Memang hal tersebut itu benar sekali. Banyak sekali elemen-elemen yang kita pelajari pada saat kita mengelola proyek di lapangan, apalagi interaksi dengan manusia gitu kan, bukan hanya alat tapi manusia gitu, itu banyak sekali variabel-variabelnya dan juga faktor eksternal. Tapi justru itu, dengan adanya teknologi itu kita berusaha untuk menjembatani bagaimana segala sesuatu itu bisa berbasis data gitu. Jadi pengambilan keputusan itu semuanya berbasis data sehingga prediktibilitasnya, sesuatu yang tidak terprediksi itu bisa terbaca dengan baik gitu. Karena kita juga dipaksa sistem untuk melakukan perencanaan yang lebih detail gitu kan di awal. Lalu kita juga concern mengenai keselamatan kerja kita di proyek. Lalu manfaat selanjutnya adalah tentunya dengan adanya teknologi ini memberikan kesempatan baru bagi kita-kita semua di sini untuk bisa berkecimpung di dunia teknologi gitu. Kalau di masa lalu kan orang kalau misalnya masuk teknik sipil gitu kan, pasti yang pertama pengennya jadi civil engineer gitu kan, jadi engineer atau sebagai arsitek gitu kan, atau mungkin electrical engineer atau mechanical engineer yang lain gitu kan. Tapi kan atau jadi kontraktor atau arsitek, kurang lebih demikian. Pilihannya tuh nggak banyak. Jadi sekarang di sektor teknologi konstruksi pada spesifiknya itu kita mempunyai suatu peluang bisnis baru. Ini perlu teman-teman juga mempertimbangkan sektor blue ocean-nya gitu kan. Kita coba bisa pelajari bersama-sama nanti. Lalu yang terakhir adalah menciptakan bisnis model yang baru. Nah, ini mungkin sama tadi seperti yang saya sampaikan. Poin nomor 5 itu lebih menekankan ke skill set yang lebih spesifik gitu bagi teman-teman. Jadi engineer itu bukan hanya bisa melakukan misalnya perhitungan atau menganalisa perhitungan struktur misalnya, tapi harus bisa juga cakap dalam mengoperasikan suatu software. Kalau pada saat saya dulu di Amerika itu, skill untuk mengoperasikan software itu menjadi sesuatu nilai tambah yang cukup signifikan gitu. Orang pasti nyarinya yang bisa mengoperasikan semakin banyak software gitu kan. Oke. Nah, namun step by step-nya itu seperti apa gitu. Nah, tentunya pertama kita harus, ini kan merupakan sesuatu yang gradual, nggak bisa langsung kita
paksakan suatu kultur itu bisa berubah. Di negara maju pun juga membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun di progresi kita berusaha untuk menciptakan suatu teknologi yang tepat sasaran, tepat guna, bergradasi dari waktu ke waktu untuk bisa diimplementasikan dengan mudah secara perlahan-lahan. Nah, yang pertama tentunya kita harus menyadari dulu nih bahwa teknologi itu memang sifatnya membantu kita untuk meningkatkan produktivitas. Bukan sebaliknya, bukan merepotkan ini kan. Nah, itu kan dua sisi mata uang yang kita harus stereotipnya kan seperti demikian. Itu. Lalu yang kedua adalah kita juga harus bisa mengidentifikasi permasalahan dari beberapa proyek atau proyek-proyek di masa lalu kita lihat sebetulnya di mana kesempatan kita untuk dapat mengimplementasikan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dari proyek kita sendiri gitu kan, di proyek yang akan datang gitu kan. Lalu yang ketiga, kita harus juga berani sebagai perusahaan juga menginvestasikan skill set yang baru, skill yang baru, bukan hanya yang paling utama adalah sumber daya manusianya itu kan, entah itu pelatihan, entah pelatihan pengoperasian peralatan, software juga. Nah, itu kita harus tingkatkan. Lalu selanjutnya pengambilan keputusan itu juga harus berbasis data gitu kan. Nah, yang sebelumnya itu kan selalu bahasanya biasanya seperti begini, biasanya seperti begitu. Nah, itu yang kita sekarang sudah harus standarisasi dan pakemkan gitu. Lalu yang terakhir adalah peningkatan kinerja dari waktu-waktu. Nah, ini evaluasi setelah kita memanfaatkan teknologi itu di mana kurangnya, di mana yang kita bisa manfaatkan lebih baik untuk proyek seperti apa, kita lakukan evaluasi. Nah, selanjutnya saya ingin memperkenalkan sebetulnya progresi itu apa sih? Progresi itu berangkat dari suatu semangat, tagline kita adalah Construction Simplified, di mana kita berangkat dari suatu semangat yang ingin menyimplifikasikan suatu workflow construction management yang terkenal itu ribet gitu. Kita mau sederhanakan. Nah, Progresi sendiri itu adalah software manajemen konstruksi yang memfasilitasi ini perencanaan dan memonitor proyek secara berkala, real time, karena dia menggunakan cloud system juga yang berbasis data, visual, dan analisa, di mana datanya itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi terintegrasi gitu. Mereka saling mengecek satu sama lain, di mana datanya itu dapat diakses oleh seluruh stakeholder proyek untuk mengukur parameternya, yaitu biaya, mutu, waktu, dan keselamatan kerja dari proyek itu sendiri. Nah, ilustrasinya itu seperti pada gambar ini, yaitu ada gambar awan dan project management. Jadi Progresi itu ya project management itu sendiri dengan menggunakan cloud system, dia dapat dimanfaatkan untuk merencanakan dan mengontrol proyek, lalu dia bisa digunakan untuk berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya, mengenai seluruh aspek dari untuk mengukur parameter dari proyek itu sendiri, biaya, mutu, waktu, dan K3. Nah, kenapa kok sekarang ini merupakan momentum yang tepat? Kenapa merupakan momentum yang tepat? Kenapa kok sekarang? Kenapa kok enggak 5 tahun dari sekarang? Karena sekarang itu terjadi suatu peningkatan demand, pemanfaatan teknologi di seluruh aspek kehidupan. Dan tentunya sektor konstruksi ini salah satu sektor yang sudah sangat memerlukan transformasi teknologi. Kita hanya untuk memesan alat transportasi aja sudah menggunakan yang namanya aplikasi. Apalagi suatu sektor keteknisan yang sangat melekat dengan penggunaan teknologi. Nah, sekarang bagaimana kita menciptakan suatu teknologi yang mudah digunakan. Nah, hal yang kedua adalah ini enforcement ya dari pemerintah juga untuk digital transformation, di mana pemerintah kita sudah sangat mendukung kulturnya itu dibangun dan iklimnya dibangun, di mana kedepannya itu pemanfaatan teknologi itu didorong atau dimulai atau sangat digembar-gemborkan ya, sangat
advokat oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari pelaksanaan konstruksi di lapangan. Lalu, nah ini percepatannya juga terjadi karena COVID pandemi ini kan. Jadi semuanya serba remote, kita dengan menggunakan aplikasi Progresi juga bisa mengontrol proyek secara remote. Dan yang terakhir adalah government policies ini sekarang memberikan kesempatan kepada private sector lebih banyak nih sekarang. Karena kan ada peraturan yang menyebutkan bahwa BUMN itu bisa mengambil proyek apabila dia nilainya lebih dari 100 miliar. Artinya porsi bagi nilai-nilai proyek di bawah itu bisa dikerjakan oleh private sector. Nah, ini private sector ini jumlahnya itu sangat banyak gitu kan dibandingkan BUMN gitu kan. Yang jumlahnya mungkin cuma BUMN konstruksi ya, mungkin jumlahnya di bawah 10 lah. Tapi artinya pelaku-pelaku konstruksi seperti kita, teman-teman, adik-adik ini kedepannya mempunyai perusahaan konstruksi itu mempunyai kesempatan gitu kan untuk proyek yang lebih banyak gitu kan. Nah, ini bisa memanfaatkan teknologi tentunya. Nah, yang kita tekankan di Progresi adalah yang pertama, efisiensi, akurasi data, kecepatan memperoleh data, dan yang terakhir adalah integrasi data. Nah, yang kita coba tawarkan di Progresi itu sebetulnya adalah kecepatan dan akurasi akses informasi proyek kepada semua stakeholder, tentunya dengan penggunaan internet base itu kita bisa juga melihat bagaimana data di proyek itu tanpa harus melihat secara fisik, sehingga kita dapat mengurangi frekuensi kunjungan ke proyek, namun bisa mendapatkan informasi yang sama aktualnya dan sama akuratnya. Lalu kita bisa semakin efisien berkomunikasi dengan tim yang ada di lapangan dan ada di kantor, sehingga tidak terjadi deviasi itu tadi. Lalu audit performa proyek secara menyeluruh, sehingga kita bisa mendapatkan status dari proyek setiap harinya. Lalu inventarisasi informasi proyek secara lebih akuntabel, karena semua berbasis data, dan yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Nah, harga ini merupakan sesuatu yang elemen yang penting dalam bagaimana sebuah perusahaan konstruksi mau berinvestasi atau membayar untuk pemakaian sebuah teknologi. Nah, selama ini kita sangat tergantung ya, bukan tergantung ya, karena sebagian besar sekarang per hari ini pun software konstruksi itu masih didominasi oleh software luar kan, baik dari Amerika maupun Europe gitu. Nah, itu skala bisnisnya itu berbeda dengan kita yang ada di Indonesia gitu, sehingga maksudnya skala bisnis proyeknya aja nilainya udah beda gitu. Apalagi jadi software yang dijual pun juga pasti harganya mengikuti harga proyek gitu kan, kurang lebih skalanya itu berbeda gitu kan. Nah, sedangkan kita di Indonesia itu kan nilai ekonominya berbeda gitu kan, dengan bagaimana kita harus berinvestasi dengan teknologi yang nilainya sedemikian. Pasti orang kecenderungannya udah kita manual aja, pakai Excel lagi gitu kan. Jadi akhirnya kita nggak akan pernah ketemu ini kan lingkaran setan lah ibaratnya itu. Keengganan untuk menggunakan teknologi, sehingga karena terlalu mahal gitu kan investasinya. Nah, kita buat software yang bisa kita nikmati bersama dengan harga yang cocok di Indonesia gitu kan, nilai konstruksi di Indonesia. Kalau kita sih selama ini bilangnya selalu berlangganan yang jangan sampai lebih mahal daripada kita bayar listrik rumah kita. Nah, itu selalu slogan kita, atau cita-cita kita selalu seperti begitu gitu kan. Jadi dibuat harganya yang terjangkau. Nah, kenapa kok Progresi? Karena mungkin tadi sudah dijelaskan sama Ibu moderator, saya juga dari awal meniti karir itu di bidang konstruksi. Jadi saya juga mempunyai perusahaan kontraktor. Saya ibaratnya saya
memang bidang saya di dunia konstruksi. Jadi saya menciptakan suatu software platform yang dimanfaatkan di sektor konstruksi. Lalu kita harus membuat juga suatu software yang mudah digunakan gitu kan, mudah diimplementasikan oleh penggunanya dan sampai susah gitu kan dan ribet gitu kan. Karena ada software konstruksi kan baru kita lihat layarnya aja tombolnya udah begitu banyaknya nih kan. Kita jadi bingung kan mau mulainya dari mana gitu kan. Dan yang terakhir adalah tentunya dengan penggunaan progresi itu profit dari proyek itu meningkat, lalu schedule-nya juga terpenuhi. Nah, yang diharapkan apa? Tentunya peningkatan profit, karena pekerjaan di lapangan menjadi lebih efisien. Kita lakukan perencanaan dengan baik, kita monitor pemakaian materialnya, peralatannya, pekerjanya, semua variabel-variabel cost itu tentunya apabila kita bisa tekan dapat meningkatkan profit. Lalu selanjutnya adalah percepatan penyelesaian proyek. Tentunya dengan kita memonitor schedule-nya, lalu pekerjaannya, setiap hari peralatannya, tentunya kita dapat diharapkan menyelesaikan proyek tepat waktu. Lalu pekerjaan sesuai dengan kualitas yang diharapkan, ini tentu kita mengontrol quality karena kita mempunyai fitur untuk berkoordinasi dan men-track gitu ya, track apabila ada suatu permasalahan di lapangan kita track. Gitu kan. Nanti kita bisa pelajari bersama-sama di fiturnya. Lalu yang terakhir adalah mencapai zero accident atau potensi bahaya yang ada di proyek itu kita coba eliminasi, kita coba kurangi gitu ya, atau kita hindari karena kita melakukan perencanaan safety dengan baik, lalu kita track juga apabila terjadi suatu permasalahan. Nah, ini 4 pilar yang tadi saya sudah jelaskan, saya skip. Oke, selanjutnya karena kita fitur IT, nanti teman-teman juga bisa scan barcode di sini untuk bisa melihat bagaimana alur bekerjanya progresi. Teman-teman juga bisa download di baik Android maupun iOS itu untuk nanti manfaatnya bisa memonitor melalui mobile phone kita, memasukkan laporan harian, kan material, pekerja, semua kita bisa memasukkan melalui handphone. Jadi cita-citanya itu adalah jangan sampai seseorang ingin memasukkan laporan harian itu harus buka laptop dulu nih, harus bisa dimasukkan melalui handphone gitu kan. Bagaimana status proyek dan ini bisa dilakukan oleh multi user. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam demo progresi itu sendiri. Ini selanjutnya sebetulnya masih banyak materi mengenai bagaimana pemanfaatan progresi. Nanti saya kasihkan panitia supaya nanti teman-teman bisa mempunyai manual ya, bisa melihat satu persatu di sini fitur-fitur apa aja yang ada. Tapi saya nggak menjelaskan di sini, saya langsung masuk ke dalam software kami. Oops. Baik, yang pertama kita mulai masuk di pilar perencanaan dulu. Kita mau lihat secara garis besar pilar perencanaan di progresi itu bisa seperti apa sih? Ini saya tutup dulu supaya nggak kebanyakan nanti. Oke. Nah, kita bisa lihat pada layar, ini secara garis besar, ini adalah RAB-nya dan di bawahnya ini adalah Gantt chart-nya. Di mana di sini merupakan lembaran yang paling utama dari proyek, yaitu RAB atau rencana anggaran biaya dari proyek. Nah, ini kita bisa masukkan semudah copy dan paste dari RAB kita di Excel, itu kita bisa langsung copy paste ke sini. Itu adalah tasnya, yaitu lalu harga satuannya, lalu kuantitinya, lalu satuannya. Nanti sisanya ini akan menghitung otomatis subtotalnya dan bobot persentase dia akan menghitung otomatis.
Nah, lalu apa yang dapat kita rencanakan pada halaman RAB ini? Nah, itu yaitu empat hal ini, yaitu mulai dari schedule-nya, material, peralatan, dan pekerja. Nah, ini kalau sudah ada centangnya berarti sudah direncanakan. Kalau ini sudah direncanakan tapi tidak semuanya. Loh, kenapa kok nggak semuanya? Ya karena tidak semua item itu mempunyai seluruh elemen ini, sehingga tidak harus semuanya direncanakan. Baik, selanjutnya adalah kita merencanakan yang namanya predecessor atau perencanaan schedule. Nah, itu kalau sudah direncanakan, dia akan membentuk suatu Gantt chart seperti ini. Nah, predecessor itu kan merupakan sesuatu aktivitas yang harus diselesaikan dahulu sebelum dia memulai aktivitas baru. Nah, itu kita buat keterkaitan antara satu aktivitas, satu task dengan task yang lainnya, sehingga dia dapat membuat suatu keterkaitan antara satu task dengan task yang lain, sehingga dia membentuk schedule ini, gitu kan. Nah, lalu kita juga bisa melakukan analisa critical path di sini. Kita mengetahui aktivitas mana saja yang masuk dalam lintasan kritis. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan juga kita bisa monitor supaya jangan sampai aktivitas yang masuk dalam lintasan kritis ini menjadi terlambat, sehingga mengakibatkan keterlambatan secara global kepada proyek itu sendiri. Nah, lalu kita masuk ke dalam perencanaan material. Nah, ini kalau teman-teman sudah mempelajari di kelas biaya pengendalian proyek, itu pasti ada atau estimasi ya, itu pasti mengenal yang namanya RAP atau rencana anggaran proyek. Nah, rencana anggaran proyek itu merupakan budget dari proyek. Nah, budget proyek itu kan terdiri dari budget material, pekerja, dan peralatan. Kan itu variabel-variabel cost-nya kan. Nah, itu kita rencanakan untuk masing-masing task. Jadi kita masukkan untuk masing-masing aktivitas itu atau masing-masing task itu analisanya membutuhkan material apa saja. Nah, ini kita tinggal masukkan, pilih, lalu masukkan kuantitinya. Kita juga bisa merencanakan kapan material tersebut diterima di proyek, gitu kan? Loh, bagaimana kita bisa merencanakan material diterima di proyek? Nah, kita bisa lihat di sini kapan proyek tersebut dimulai. Nah, kalau kita sudah mengetahui kapan proyek tersebut dimulai, kita sebagai perencana atau pelaksana lapangan, kita bisa memperkirakan kapan kita menerima material, apakah H-1, H-1 minggu, atau H-2 minggu, itu kita bisa rencanakan, tergantung skala proyek. Nah, lalu di sini juga kita masukkan dulu masternya, ini kita tinggal milih di sini tuh karena kita sudah masukkan masternya, ini mungkin saya agak melompat, saya kembali dulu. Di sini ada data master, di mana kita harus mengisi seluruh data master itu mulai dari material, peralatan, jenis pekerja, tipe kecelakaan. Kita masukkan dulu. Misalnya ini merupakan material yang dibutuhkan di proyek. Kita masukkan dulu materialnya apa, dan ini kita bisa masukkan secara berkala. Dan kita juga bisa memasukkan material ini bisa digunakan untuk proyek yang lain juga. Nah, itu kita daripada kita buat baru, itu kita bisa manfaatkan penggunaan atau master dari yang sudah kita buat di proyek yang lain. Nanti kita tinggal sesuaikan harganya. Baik, setelah kita masukkan, oke. Sorry, saya tadi nggak open new tab. Selanjutnya kita lakukan perencanaan peralatan. Nah, peralatan ini konsepnya sama seperti material. Kita masukkan untuk aktivitas ini membutuhkan peralatan apa, kita masukkan di sini, kapan tanggal dia dimasukkan, kapan tanggal dia dikeluarkan, misalnya dari proyek. Nah, ini biasanya lebih aplikatif untuk alat berat gitu kan. Alat berat itu kan sangat price sensitif gitu kan. Oke. Lalu selanjutnya adalah perencanaan pekerja. Nah, perencanaan pekerja ini kita bisa lihat untuk aktivitas ini dibutuhkan berapa orang untuk bekerja, berapa tukang, berapa tukang. Nanti kita
Nanti teman-teman bisa lihat di laporan harian ini untuk menjustifikasi progres yang kita sudah masukkan pada laporan harian. Nanti progresnya berapa, diselesaikan oleh berapa orang, nah itu bisa menjustifikasi gitu kan. Apakah pekerjaan tersebut dikerjakan terlalu banyak orang atau tidak efektif gitu kan, produktivitasnya rendah. Nah, itu kita bisa pelajari nanti. Lalu selanjutnya kita juga bisa merencanakan ini pekerja juga ini. Tapi ini arahnya lebih ke jumlah orang tiap harinya berapa. Nah, ini untuk mengukur berapa orang sih yang dipekerjakan dalam satu hari, berapa shift gitu misalnya. Ada suatu proyek. Nah, ini kita masukkan di sini. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat rekapnya. Nah, ini saya tutup dulu deh. Kebanyakan. Nah, kita bisa lihat rekap nih di sini. Kita bisa, setelah kita rencanakan, lalu kita bisa lihat di sini rekapnya yang di kolom sebelah kiri ini merupakan task dari aktivitasnya proyek dari awal sampai akhir, lalu ke kolom sebelah kanan ini merupakan material apa saja yang digunakan di proyek tersebut. Nah, ini kita bisa lihat angka-angka merupakan kuantitas atau budget dari setiap material untuk setiap aktivitas. Sehingga di baris yang paling bawah ini kita bisa melihat kumulatif penggunaan material atau budget material pada setiap aktivitas untuk proyek ini dikalikan harga satuan, kita bisa mengetahui berapa kira-kira cost yang harus dianggarkan untuk membeli setiap material. Nah, di sel atau di kolom yang paling sebelah kanan bawah ini itu menunjukkan perkiraan berapa sih budget yang akan dikeluarkan untuk membeli material atau RAP, rencana anggaran material proyek gitu. Begitu pula juga dengan peralatan, konsepnya sama seperti material, konsepnya sama, kita mendapatkan tabel yang sama. Lalu yang terakhir adalah rekap mengenai pekerja. Nah, pekerja ini juga sama konsepnya, di sebelah kiri merupakan aktivitasnya apa saja, lalu kita dapat rekap berapa orang yang akan dipekerjakan setiap harinya berapa gitu kan. Nah, saya kembali ke material, sorry ada yang ketinggalan. Nah, ini juga tanggal penerimaan material, kita sudah punya rekapnya karena tadi kita sudah merencanakan gitu kan. Perencanaan, perkiraan, tanggal berapa, material yang datang apa, jumlahnya berapa, ini kita sudah mempunyai rekapnya juga. Baik, selanjutnya kita bisa merencanakan juga yang namanya safety. Oke, ini rekap-rekap saya tutup deh, supaya nggak kebanyakan ya. Rekap-rekap saya tutup, perencanaan. Nah, ini ibaratnya kalau teman-teman yang belajar safety, itu ada namanya job hazard analysis, atau perencanaan untuk memforecast kira-kira ada potensi bahaya apa yang dapat terjadi pada proyek. Nah, kita masukkan bahayanya apa, kecelakaannya apa, task yang terkait itu apa, gitu kan? Apakah kita bisa masukkan dari seluruh task, kita bisa masukkan di sini. Lalu bagaimana hal tersebut bisa kita antisipasi. Nah, kita bisa tambahkan terus menerus ke bawah apa saja perencanaan kecelakaan kita. Yang kita program K3 kita yang akan kita implementasikan pada proyek. Lalu kita juga bisa rencanakan metodenya, metode proyek. Ini kita bisa tambahkan apa itu aktivitasnya, pilih gambarnya, kita masukkan, lalu dia akan terdokumentasikan di sini nanti, akan terinventarisasikan di sini metode dari pelaksanaan di lapangan. Lalu subkontraktor kita juga bisa rencanakan. Nah, ini nanti fungsinya untuk sifatnya pengajuan gitu kan, dari subkontraktor ke general kontraktor, berapa progres yang sudah diselesaikan. Nanti kita pelajari ini di bab laporan harian. Tapi untuk sementara saya bisa tunjukkan kurang lebih sama seperti RAB-nya general kontraktor ke owner, tapi ini bisa kita navigasi antara subkontraktor dan general kontraktor. Itu. Baik.
Dengan demikian perencanaan bagian pertama perencanaan ini sudah selesai. Kita selanjutnya masuk ke laporan harian. Oke. Jadi yang perencanaan sudah selesai, kita masuk ke laporan harian. Nah, laporan harian ini kita bisa lihat di sini adalah inventarisasi tanggal dari laporan harian. Ini proyeknya cuma 1 minggu nih, pendek kan, dari tanggal 12 sampai tanggal 19, di mana kita bisa lihat di sini kalau laporan harian itu sudah diisi, dia akan keluar centangnya nih, sudah diisi. Gitu kan. Kalau belum diisi ya nggak keluar centangnya. Gitu kan. Lalu kita mau lihat seperti apa sih laporan harian. Jadi laporan harian ini kan fungsinya untuk memonitor proyek gitu kan. Nah, apa saja yang kita mau monitor di sini? Mulai dari progresnya, lalu jumlah pekerjanya, pemakaian material, penerimaan material, peralatan, mob-demobnya, dan yang terakhir adalah cuaca. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita harus memasukkan progres setiap harinya. Berapa pekerjaan yang sudah diselesaikan capaiannya. Nah, kita juga bisa, ini keluar otomatis di sini ya, aktivitasnya. Kenapa? Karena kita sudah merencanakan sebelumnya. Ini sebagai pengingat saja bahwa hari ini memang pekerjaan ini harus dilaporkan gitu kan. Tapi kalau misalnya dia masih belum ada progresnya ya bisa diisi 0. Tapi kalau juga sebaliknya kalau ada pekerjaan yang sudah dimulai lebih awal daripada yang direncanakan, kita bisa tambah di sini, pilih aktivitasnya, lalu kita masukkan. Nah, di sini kita memasukkan yang namanya capaian harian. Capaian harian itu kita masukkan dalam rupa kuantitas, gitu kan? Dalam kuantitas artinya dia tidak dalam rupa persentase. Karena kalau dalam rupa persentase kita tidak akan pernah bisa memvisualisasikan seperti apa, gitu kan? Pencapaian. Tapi kalau misalnya kita masukkan volume, ini juga akan dijamin lebih akurat karena orang akan menghitung dulu atau pelaksana lapangan kita akan menghitung volumenya dulu sebelum memasukkan dalam sistem. Nah, pada saat memasukkan ke dalam sistem, itu di sini ada informasi penting nih, 4 kolom di samping sebelah kanan yang membantu kita untuk mengisi apakah data yang kita masukkan itu make sense apa enggak, gitu kan? Gimana caranya? Ya kita melihat ini, target harian. Target harian ini kan simply rumusnya itu adalah volume global dibagi jumlah hari. Gitu kan. Jadi per harinya kita harus menyelesaikan sekian, rata-rata lah. Gitu kan. Nah, kita menyelesaikan hari ini progresnya itu di atas atau di bawah target harian. Nah, itu kita bisa cek. Lalu apabila sifatnya kumulatif atau pekerjaan itu lebih dari 1 hari, itu kumulatifnya kita bisa lihat di sini. Nambah berapa persen, atau berapa meter persegi tiap harinya, dia akan tercatat di sini. Gitu kan. Nah, lalu yang sebelah kanan, ini kita bisa mengetahui supaya kita nggak lost gitu kan. Kalau misalnya aktivitasnya lebih dari, misalnya 1 bulan deh, gitu kan. Nah, di sini kan target totalnya kita bisa lihat, oh ujungnya kita berada di sini. Jadi volume yang kita masukkan itu kita tahu gitu loh. Akurat apa tidak gitu kan. Oke. Selanjutnya jumlah pekerja, ini kita masukkan di sini, ini sebagai absen berapa orang yang bekerja di lapangan, berapa orang, berapa shift. Itu kan tergantung skala dari proyek. Besar atau kecil, gitu kan? Kalau kita masukkan di sini, sistem akan menghitung secara otomatis berapa jumlah pekerja, berapa orang hari, jumlah orangnya itu berapa di sini kita akan tercatat. Nah, ini manfaatnya apa? Nanti kalau misalnya teman-teman sebagai kontraktor nih punya dispute dengan foreman-nya atau mandornya, itu kita mempunyai catatan berapa orang yang dipekerjakan setiap harinya, hari apa, daripada kita menggantungkan catatan laporan sama mandor tersebut dalam interval yang cukup lama gitu. Kita nggak punya dokumentasi secara internal. Nah, ini kita bisa manfaatkan fasilitas ini. Lalu pemakaian material kita juga bisa masukkan ke dalam sistem, inventarisasikan untuk aktivitas apa, kuantitinya berapa, penggunaan maksimal dan sisa ini kita dijadikan parameter pembanding, gitu kan? Apakah material kita itu digunakan lebih dari yang kita sudah budgetkan atau di bawahnya gitu kan. Dan apabila kita gunakan ini secara berkala tiap harinya, maka dia akan mengurangi gitu kan. Sisanya dia akan apakah dia positif atau negatif gitu kan. Kalau sisanya positif ya berarti masih ada sisa bisa digunakan untuk aktivitas yang lain gitu kan. Tapi kalau sebaliknya negatif ya dia berarti tekor gitu kan.
harus di-rem gitu penggunaannya. Lalu selanjutnya adalah penerimaan material, kita catatkan material apa untuk aktivitas apa. Apabila terjadi perubahan harga juga kita bisa cantumkan di sini. Apakah sama dengan perencanaan kita atau berbeda. Kan? Lalu mobilisasi peralatan, di mobilisasi peralatan konsepnya sama seperti material. Kita masukkan apa saja peralatan yang datang dan harus dikeluarkan dari proyek. Yang terakhir adalah cuaca. Kita bisa masukkan cuaca atau laporkan misalnya terjadi hujan, menghambat proyek dan lain sebagainya yang disebabkan oleh faktor-faktor alam, kita catatkan. Dan masing-masing pos ini kita bisa lampirkan juga namanya pelampiran foto, kita masukkan foto, video, kita kasih caption dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan gitu kan. Nah, akses untuk ini mengisi laporan harian itu adalah project admin. Nah, supervisor di lapangan nanti mungkin teman-teman yang akan menjalankan nanti simulasinya selama 3 minggu ke depan itu bisa saja mempunyai peran yang berbeda-beda. Karena kenyataannya di lapangan kan demikian. Jadi orang yang masukkan progres itu pasti berbeda dengan orang logistik dan lain sebagainya. Jadi tergantung project adminnya diberi akses yang mana gitu kan. Pembagian tugasnya di teman-teman yang menentukan. Jadi dari setiap akses yang dimiliki itu akan membatasi informasi apa yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Baik, selanjutnya saya masuk ke laporan kendala. Nah, ini juga sifatnya laporan harian. Apabila terjadi suatu kendala di lapangan, segera dilaporkan ke dalam sistem supaya kita mengetahui apakah masalah tersebut dapat menghambat pekerjaan apa tidak. Nah, kita bagi dua di sini kendalanya, pelaporannya baik kendala lapangan maupun kendala safety, sama saja konsepnya dengan menggunakan sistem open dan close. Contohnya adalah kita misalnya mempunyai kendalanya apa, penyebabnya apa, kita masukkan di sini, solusinya seperti apa, yang mengerjakan siapa, gitu kan. Nah, di sini ada tanggal deadline-nya. Nah, ini dikasih deadline 1 hari dari tanggal kejadian. Itu fungsinya untuk apa? Nanti kalau misalnya dia nggak ditindaklanjuti, berarti kan ada potensi menghambat project tuh. Nah, itu nanti sistem akan mengingatkan secara notifikasi. Nanti saya akan jelaskan di bab notifikasi selanjutnya. Nah, kita track apakah statusnya masih open atau sudah close. Itu open berarti artinya dia masih perlu ditindaklanjuti. Kalau close ya berarti sudah selesai gitu kan permasalahannya. Begitu pula dengan safety, kurang lebih konsepnya sama. Baik. Nah, ini yang subkontraktor, ini pelaporan, ibaratnya pelaporan progres ya. Oops, sorry. Ini nggak kelihatan. Mungkin nanti di bab analisa ya. Nah, dia mengajukan progres dari subkon ke general kontraktor, berapa persen gitu yang sudah diselesaikan sama dia untuk kegiatan penagihan invoice nanti selanjutnya. Baik. Ini saya tutup. Selanjutnya kita masuk ke bab analisa ya. Analisa. Nah, ini berarti sudah selesai ya. Pilar laporan harian. Selanjutnya kita masuk ke analisa. Analisa proyek. Nah, disinilah core dari progresi itu sendiri. Di mana kita mengetahui bagaimana status dari proyek. Gitu kan. Nah, ini kita bisa melihat profil dari project, lalu kita bisa melihat di sini peran-peran yang berbeda-beda, mulai dari project manager, project planner, project admin, subkontraktor, stakeholder, berbeda-beda. Kita juga bisa lihat personelnya juga berbeda-beda. Kalau mau dikomunikasikan melalui email maupun WhatsApp, kita juga bisa lakukan. Di sini kita bisa lihat ada progres dari proyek itu sendiri. Di sini ditampilkan 97%, berarti proyeknya udah hampir selesai nih ya. Lalu kita lakukan yang namanya analisa. Apa itu analisa? Kita menganalisa bagaimana status dari proyek. Kita menggunakan analisa earn value management di sini atau earn value money. Oke, di mana kita membandingkan 3 kurva sebetulnya. Yaitu kurva yang pertama adalah kurva perencanaan yang warna biru, lalu kurva pelaksanaan yang warna oranye ini, dan yang terakhir adalah kurva
abu-abu kurva cost atau actual cost. Nah, di sini kita bisa melihat nih dari setiap harinya itu status dari proyek itu seperti apa. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah menjalani kelas pengendalian biaya proyek itu akan mengetahui apa maksud dari kurva ini. Nah, kita bisa lihat juga rasio dari proyek. Yang paling penting itu sebetulnya adalah yang di dua sebelah kanan ini, yaitu SV dan CV. S ini stands for schedule varian. C ini adalah cost varian. Dan dimana kita dapat mengerti atau mengetahui status proyek setiap harinya, perbandingan antara performa di lapangan dan berapa biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, di sini kita bantu dengan menggunakan sistem color coding, yaitu warna merah dan hijau. Kalau merah negatif, hijau positif. Nah, kalau misalnya ini schedule varian, warnanya merah alias negatif, ya berarti dia terlambat. Tapi sebaliknya hijau, dia lebih cepat. Cost juga sama nih. Kalau misalnya dia merah, berarti kan negatif. Berarti dia penggunaan biayanya udah lebih banyak nih daripada prestasi di lapangan. Selanjutnya warna hijau, ya berarti dia positif. Artinya dia cost-nya ditekan gitu kan, lebih rendah, sedangkan performa di lapangan nilainya lebih besar. Nanti teman-teman kalau mau melihat parameter-parameter yang lain seperti forecast ini, teman-teman bisa mempelajari nanti rumus-rumusnya di sini. Tapi yang jelas ini bisa memforecast bagaimana proyek itu selesainya durasinya berapa di akhir proyek dengan performa yang kita laporkan setiap harinya. Begitu pula juga dengan cost-nya. Cost yang kita lampirkan setiap harinya itu akan memforecast di akhir proyek itu akan menghabiskan biaya berapa. Itu kita pelajari semua dari tabel ini. Oke, selanjutnya adalah mengenai progres dari proyek itu sendiri yang sudah dilaporkan secara berkala. Dia mempunyai rekap di sini. Nanti teman-teman bisa lihat, dan di bawah di sini merupakan rekap total berapa progresnya yang tadi direpresentasikan melalui bar hijau ini. Lalu selanjutnya analisa pekerja, kita membandingkan pekerja yang aktual versus yang kita rencanakan versus yang aktual, gitu kan? Setiap harinya kita bisa pelajari, kita bisa lihat. Baik. Selanjutnya juga kita bisa lihat absen pekerja. Setiap harinya, tanggalnya setiap hari, lalu pekerja jenis apa saja yang digunakan, berapa orang, berapa shift, gitu kan? Lalu rate hariannya, lalu di sini menghitungkan otomatis berapa biaya sudah dikeluarkan untuk membayari produktivitas hari tersebut dengan menggunakan orang tersebut. Kita bisa lakukan analisa sini jenis-jenis pekerjaannya maupun periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu sistem akan menghitungkan secara otomatis dan membandingkan biaya perencanaan versus realisasi yang sudah terjadi, gitu kan? Lalu, ini yang subkontraktor tadi saya mau jelaskan. Baik, di mana kita bisa melihat bahwa subkontraktor ini mengajukan kepada general kontraktor berapa progres yang sudah diselesaikan. Nah, statusnya itu apakah dia sudah langsung disetujui atau masih harus direvisi, karena ini membutuhkan kesepakatan dua belah pihak. Semua tanggal-tanggalnya akan tercatat di sini. Selanjutnya adalah analisa material. Nah, materialnya ada dua nih, penerimaan material dan pemakaian material. Tapi konsepnya kurang lebih sama, di mana kita melihat material apa saja yang sudah diterima untuk pekerjaan apa, lalu perbandingan antara tanggal yang direncanakan dan diterimanya aktualnya tanggal berapa, apakah dia didatangkan lebih cepat, di sini warnanya hijau, atau dia didatangkan lebih lambat, warnanya merah. Artinya cepat atau lambatnya datangnya material ke lapangan itu kan mempengaruhi eksekusi atau pelaksanaan kita di lapangan. Bagaimana pekerjaan kita diharapkan selesai tepat waktu kalau misalnya materialnya datangnya telat, kan ibaratnya kayak gitu. Nah, lalu kita perbandingkan berapa kuantitas yang sudah datang. Kita juga bisa lihat di sini summary secara global material apa saja yang sudah datang ke lapangan. Berapa kuantitasnya. Nah, kita juga bisa filter berdasarkan jenis materialnya maupun periodenya. Tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu kita bisa lakukan di sini. Begitu pula dengan pemakaian.
material kita bisa lihat di sini materialnya apa saja, tanggal pemakaiannya tanggal berapa, tasnya apa saja yang sudah terpakai, dan budgetnya. Ini tadi sudah saya sempat singgung di laporan harian, ini muncul lagi di sini namun secara global. Sama kita bisa lakukan pemfilteran jenis materialnya dan periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu kita bisa lakukan di sini. Lalu di bawah juga ada perbandingannya yang sudah dipergunakan, perencanaan dan yang sudah direalisasikan. Kita juga bisa lihat full summary-nya di sini, material apa saja yang sudah digunakan, apakah dia sisa atau tidak. Oke, yang terakhir adalah peralatan. Sama konsepnya seperti material, ini saya nggak ulangin lagi deh, kalau gitu saya skip. Karena sama, cuma dibedakan mobilisasi dan demobilisasi. Lalu actual cost. Nah, actual cost di sini kita bisa lihat kita membuat suatu administrasi proyek yang sesimpel seperti buku tabungan kita. Ada debit, ada kredit. Kalau misalnya kita melakukan pengeluaran proyek apapun, tanggal berapa kita catat, keluarnya jumlahnya berapa, tertulis di sini terdebit, gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita dapat pembayaran dari owner maupun pendapatan lainnya di proyek, kita kreditkan di saldo kita, sehingga kita bisa mengetahui keuangan kita itu apakah plus atau minus, gitu kan, saldonya. Kalau plus ya berarti kita masih tidak perlu memasukkan modal, gitu kan. Tapi kalau ini sudah minus, berarti kan ada pertimbangan, gitu kan. Kita harus memasukkan modal kita untuk melanjutkan proyek, gitu kan, tanpa mengharapkan pembayaran dari owner. Nah, ini kita bisa analisa juga per aktivitasnya, tanggalnya, kita bisa search di sini. Lalu selanjutnya adalah kendala. Kendala ini mungkin tadi saya sudah jelaskan, sistem open close. Dia tampil lagi di sini secara rekap global. Baik. Dan terakhir adalah cuaca. Kita bisa melihat rekapan cuaca dalam 1 bulan itu berapa hari saja yang hujan, berapa jam hujannya, kita bisa lihat di sini. Baik, dengan demikian saya sudah menyelesaikan penjelasan mengenai pilar analisa. Selanjutnya, ini yang paling terakhir, pilar terakhir yang paling singkat. Kita sekarang menuju ke pilar diskusi. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam, di sini ada notification center lah ibaratnya ya, di mana sistem itu akan mengingatkan user apabila terjadi suatu deviasi antara yang direncanakan dan dilaporkan setiap harinya. Ini akan memberikan suatu reminder yang muncul di web kita atau muncul di handphone kita, gitu kan. Kalau misalnya terjadi suatu deviasi, ya kan nanti sifatnya seperti notifikasi. Gitu. Apa saja yang diberi notifikasi? Mulai dari laporan harian, kalau nggak diisi ya dia akan memberikan notifikasi. Lalu tasnya datangnya terlambat, dia akan memberikan notifikasi. Lalu material, stoknya menipis atau belum didatangkan, dia akan memberikan notifikasi. Peralatan harus dikeluarkan, dia memberikan notifikasi. Pekerja, apakah dia under atau over, dia akan memberikan notifikasi. Nah, ini nggak ada datanya, berarti nggak masalah. Lalu kendala, setiap kali ada kendala lapangan, dia akan memberikan notifikasi. Diskusi juga, ada diskusi satu sama lain, antara satu orang dengan orang yang lainnya, dia akan memberikan notifikasi. Nanti teman-teman kalau misalnya mau melihat lebih detail seperti apa pengaturan notifikasinya, itu bisa dibaca di sini. Nah, selanjutnya yang paling terakhir adalah diskusi. Nah, ini fitur di mana kita bisa melihat apabila terjadi suatu percakapan antara satu pihak dengan pihak yang lain, itu kita track dengan sistem log itu tadi, sistemnya open close sama, lalu kita track apakah diskusi tersebut itu sudah diselesaikan apa belum, apakah masih menjadi bahan perbincangan apa enggak. Nah, kita bisa lampirkan juga foto di sini. Selama dia statusnya masih open ya berarti masih menjadi topik diskusi, gitu kan. Nah, ini fitur diskusi ini membantu kita untuk mendiskusikan sesuatu secara kontekstual. Juga kita bisa lihat di sini secara
global, apa saja berapa yang masih menjadi bahan pembicaraan. Baik, kurang lebih demikian seluruh fitur-fitur dari progresi. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Saya ingin sedikit memberikan penjelasan mengenai tugasnya nanti ya. Ini teman-teman akan mengikuti timeline dari kami. Nanti kita ketemu lagi kan tanggal 8 Oktober ya kalau nggak salah. Jadi di mana hari ini kita melakukan yang namanya sesi pertama nih, pengenalan seluruh software progresi. Lalu selanjutnya teman-teman dari project planner udah mulai memasukkan planning, gitu kan, planning dari proyek tersebut. Lalu teman-teman di project admin ini udah bisa mengisi laporan harian. Teman-teman udah bisa mengisi laporan harian. Lalu setelah itu, nah apakah project admin atau yang mengisi laporan harian itu harus menunggu perencanaan? Jadi ini sebetulnya bisa dikerjakan paralel, gitu. Bisa dikerjakan paralel. Asalkan asalkan perencanaannya itu sudah diisi, laporan harian itu bisa diisi. Nah, perencanaannya ini kan 7 hari nih nanti proyeknya. Tidak harus diselesaikan 7 hari, tapi di mana dia ada perencanaan pasti bisa diisi laporan hariannya. Tapi kalau nggak ada perencanaan, laporan hariannya nggak bisa diisi. Jadi bisa dikerjakan paralel. Lalu selanjutnya adalah dari project owner. Dia akan melakukan analisa dari kedua tim ini, kedua regu ini, dan yang terakhir kita akan melakukan evaluasi, lalu kita ketemu lagi tanggal 8. Nah, ini nanti saya akan berkoordinasi dengan Kevin sebagai koordinator untuk membagi timnya. Jadi nanti kita akan bagi kelompoknya, nanti setiap kelompok ada 4 peran. Nah, ini perannya ini. Mulai dari project owner, project planner, project administrator, dan subkontraktor. Kita akan bagi-bagi menjadi, ini kita sebutnya regu ya, ini regu owner, regu planner, regu admin, regu subkon. Nah, teman-teman ini nanti dari setiap regu ini mempunyai ketua. Nah, setelah kita bagi kelompoknya, nanti teman-teman tentukan siapa ketuanya yang akan nanti mengkoordinasikan anggotanya nanti. Nah, ketua ini nanti akan berkoordinasi juga mengenai pertanyaan dan lain sebagainya untuk mendorong teman-teman yang lain juga untuk mengisi softwarenya gitu kan. Nah, nanti di sesi kedua nanti kita ketemu di tanggal selanjutnya, di tanggal 8 Oktober ini, dari masing-masing regu ini melalui perwakilannya, boleh dari ketua atau anggota, itu memaparkan 5 menit. Gitu, 5 menit dari kuesioner yang sudah kita formatkan. Gitu kan. Nanti teman-teman nanti mengisi kuesioner. Nanti saya kirimkan drive-nya. Link di drive, nanti teman-teman bisa download semua filenya. Baik. Kalau dari saya kurang lebih demikian. Lalu nanti kalau misalnya teman-teman mau melihat juga fitur-fitur dan bagaimana cara penggunaannya, semuanya bisa dilihat di video-video yang sudah kami upload di sini sebagai gambaran aja. Nanti langsung dicoba teman-teman. Jadi nanti setelah acara siang hari ini kita webinar, langsung teman-teman nanti mengisi form untuk pembagian kelompok. Jangan lupa nanti tahun angkatannya dimasukkan supaya kita bisa membaginya nanti dengan rata. Nanti kita kembalikan lagi ke Kevin untuk menginformasikan ke teman-teman. Lalu nanti mengenai komunikasi, kita nanti akan buat satu grup gitu kan. Satu grup isinya teman-teman semua. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa dikomunikasikan di grup, dan kita juga ada format untuk menanyakan pertanyaan. Itu nanti ada form Excel-nya. Jadi nanti teman-teman nggak langsung random menanyakan di grup, tapi dimasukkan ke Excel satu-satu. Apabila terjadi error dan lain sebagainya itu juga bisa disampaikan di Excel tersebut. Itu. Oke, sebagai penutup ini saya
apa namanya, playkan video ini, saya setel video ini. Nah, nanti teman-teman yang lain kalau misalnya mau mendapatkan informasi yang terkini mengenai progresi, nanti bisa follow di Instagram kami, itu terupdate nanti informasi apa saja aktivitas kami ke depannya. Saya kirimkan juga di grup YouTube channel kami, itu mengandung seluruh informasi ini, apa namanya, penggunaan tutorial dan event-event yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Baik, kurang lebih demikian teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kurang lebihnya demikian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau salah dalam penyampaian. Selanjutnya kalau misalnya ada yang saya bisa jawab, mungkin masih ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rian yang telah memaparkan materi mengenai software progresi yang akan sangat berguna untuk kita semua ya, dalam menjalankan studi kita sekarang maupun di dunia kerja nanti. Nah, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan langsung kepada Bapak Rian, boleh via chat atau bisa langsung unmute aja. Baik, Bapak Rian, ini ada yang menanyakan langsung kepada saya, boleh bantu dijawab ya Pak. Jadi ada yang bertanya, bagaimana dengan keamanan data dari software progresi itu sendiri, Pak? Baik, jadi kalau secara internal, secara singkat, ini nanti saya tunjukkan di sini. Jadi masing-masing orang itu nanti akan diberikan akses berdasarkan aksesnya masing-masing. Jadi setiap orang pasti akan mempunyai username dan password sendiri-sendiri.
siapa yang di-assign sebagai project planner, ya dia akan melihat layarnya dia sendiri, nggak bisa mengakses project admin. Kurang lebih secara internal dia akan tersekat-sekat berdasarkan masing-masing, apa perannya masing-masing. Namun kalau kita dari perusahaan, ya kita secara kontraktual akan memberikan suatu kontrak yang bunyinya adalah kita akan melindungi data confidentiality dari confidentiality dari data customer kami. Itu secara kontraktual demikian, secara teknis demikian. Namun secara IT juga kita melaksanakan yang namanya security ya. Tapi ini saya nggak bisa menjelaskan secara langsung karena saya mungkin perlu bantuan orang IT saya untuk menjelaskan. Tapi ada prosedur-prosedur IT yang sudah dilakukan untuk menjaga suatu keamanan data ini. Dan kita akan terus lakukan monitoring dari waktu ke waktu. Kurang lebih demikian. Baik, Pak Rian. Jadi sudah diklasifikasi, udah di kotak-kotakin masing-masing ya untuk aksesnya dan ada keamanan dari pihak IT-nya sendiri. Ya. Gitu ya, Pak. Oke, semoga pertanyaan tadi sudah menjawab ya. Nah, ada pertanyaan lagi Pak mengenai sistem yang error atau down itu gimana Pak ditanggulanginya oleh Progresi sendiri? Sistem error. Gimana Iya, tadi? betul. Iya, kalau ada sistem yang error atau down gitu Pak. Jadi gini, nanti pada saat simulasi tidak menutup kemungkinan juga ada namanya sistem error. Jadi pada saat sistem error terjadi langsung dikomunikasikan di grup, tim kami langsung akan menindaklanjuti. Jadi kebetulan ini saya informasikan, kebetulan kemarin itu kita ada optimasi sistem. Jadi kita kemarin melaksanakan yang namanya load test itu untuk ibaratnya mengisi proyek itu. Kalau misalnya yang seperti saya tunjukkan di layar tadi kan aktivitasnya nggak gitu banyak nih. Kemarin kita load test sampai aktivitasnya itu sampai ribuan, bahkan sampai 5.000, 7.000 gitu kan. Ternyata kan nggak ada istilah ya, size matters ya. Itu ibaratnya data yang dimasukkan sama, satunya dimasukkan 100 data, satunya dimasukin 5.000 atau 7.000. Itu ternyata sistemnya beroperasinya itu harus terjadi optimasi. Nah, kemarin kita baru laksanakan yang namanya optimasi minggu kemarin, dan kita baru deploy nih. Di batch yang sebelumnya kita mengalami juga ada banyak error-error, tapi puji Tuhan makin ke belakang ini semakin tertangani dan sudah sudah tercover lah sebagian besar, dan tidak menutup kemungkinan juga mungkin nanti teman-teman pada saat nyoba ada beberapa bug sini dan sana, dan situ nanti teman-teman bisa bantu kami juga untuk bisa menunjukkan di mana yang kalau memang terjadi error langsung kita tindak lanjuti. Jadi selama ini sih kita langsung tindak lanjuti karena development kita sama pemakaian teman-teman itu sebetulnya secara sistem sudah kita pisah. Jadi yang development itu sebetulnya kan yang masih mengandung banyak errornya tuh karena masih dikerjakan kan. Tapi itu suatu sistem yang berbeda dengan apa yang nanti akan teman-teman jalani di sini. Walaupun tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa terjadi, teman-teman nanti bisa memberikan suatu feedback kepada kami supaya langsung kita tindak lanjuti. Kurang lebih demikian. Karena kita sekarang jujur aja masih banyak pengembangan fitur-fitur yang di luar yang tadi saya terangkan atau sampaikan kepada teman-teman, itu banyak sekali yang kita sekarang sedang kembangkan. Jadi memang masih penambahan banyak fitur lah. Mudah-mudahan melalui proses ini semua nanti Progresi menjadi semakin baik dan sempurna. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Oke, jadi udah ditanggulangi ya Pak untuk mengenai sistem error gitu. Ya. Ya, oke Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari dosen manajemen konstruksi kita nih Pak. Ya. Bu Minan bertanya, kalau untuk pembuatan schedule, apakah bisa diimport langsung dari Microsoft Project atau harus diinput ulang? Harus diinput ulang. Jadi kalau misalnya, ini kan kebetulan sekarang proyeknya kan dari kita. Cuma kan masanya gini, ini kita
ibaratnya itu quote unquote memilih antara dua sistem, mau pakai Progresi atau mau pakai Microsoft Project. Perbedaannya kalau kita menggunakan MS Project itu kan fitur untuk memonitor projectnya itu jadi nggak ada gitu kan, untuk monitor material, peralatan dan lain sebagainya. Jadi saya sih merekomendasikan dicoba saja menggunakan Progresi dari awal hingga akhir proyek. Itu sudah mengandung seluruh fitur mulai dari perencanaan, monitor, analisa. Jadi direncanakannya semuanya di Progresi. Yang bisa di-convert langsung itu ya copy paste dari Excel itu untuk masukkan ke dalam RAB. Tapi kalau perencanaan schedule dari Microsoft Project itu tidak bisa langsung terkonversi ke dalam Progresi, tapi kita sederhanakan gitu perencanaan proyek di Progresi itu, karena di sini itu cuma menggunakan hubungan antar aktivitas itu early start, early finish. Kan kita mempunyai 4 kombinasi nih. Early start, early finish, late start, late finish, dan 2 kombinasi lainnya gitu kan. Ini kita sederhanakan dengan early start, early finish. Cuma kita tambahkan di sini fitur untuk overlap gitu kan. Overlap ini kan artinya dia contohnya nih pekerjaan 1.1, 1.2 nih. Ini seharusnya kan kalau early start, early finish kan berarti pekerjaan 1.2 ini kan dilaksanakan setelah 1.1-nya selesai. Tapi karena ini mungkin proyeknya singkat, dia bisa dilaksanakan secara bersamaan. Artinya mungkin 50% pekerjaan 1.1, lalu kita melaksanakan 0% sampai selanjutnya 1.2. Nah, kita laksanakan ini di hari yang sama. Ini bisa overlap. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu kita sederhanakan di Progresi. Jadi perencanaan Progresi itu perencanaan waktunya ya, itu cuma simple, mengisi ini predesesornya apa. Sorry, ini nggak kelihatan. Predesesornya apa? Tasnya apa, kita masukkan di sini. Gitu. Kita tinggal pilih, oke, langsung dia terhubung. Gitu. Jadi merencanakan schedule di Progresi itu sesimpel itu. Kurang lebih demikian. Baik, terima kasih Pak Rian. Ya. Berarti untuk kalau misalkan, jadi sebelumnya itu Bu Mina pernah memberikan kita tugas Pak di Microsoft Project. Jadi kita harus menginput ulang ya Pak kalau kita ingin mencobanya dengan Progresi ini. Betul ya? Ya. Oke. Semoga sudah menjawab ya Bu Mina. Nah, selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi yang masuk ke chat saya. Ada pertanyaan soal biaya berlangganannya itu berapa dan bagaimana perbandingannya dengan software-software yang serupa. Oke, ini langsung kita menuju ke website progresi.co.id. Ini berlangganan nih, kan ceritanya kalau komersial. Kalau komersial itu 2 juta, 18 juta, 10 juta, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau 1 bulan itu per bulannya 2 juta. Kalau misalnya 6 bulan itu 10 juta. Tentunya ini ada diskon sekitar X% lah ya. Karena kan 6 bulan kali 2 juta kan berarti 12, ini 10 juta. Begitu pula yang 1 tahun itu harusnya 24 juta tapi 18 juta. Berarti ada savingnya. Nah, ini biaya berlangganan tiap bulan tanpa batasan jumlah proyek dan jumlah user. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman mempunyai 10 proyek, sama mempunyai 1 proyek, bayarnya sama 2 juta. 10 proyek menggunakan 100 orang. 1 proyek menggunakan 100 orang. Sama-sama bayarnya 2 juta. Nah, ini biaya berlangganan. Tapi kalau misalnya kemarin saya juga presentasi ke asosiasi konstruksi, konsultan dan lain sebagainya, itu ada diskon-diskon khusus gitu kan, diskon-diskon khusus. Nah, ini kalau komersial. Kalau misalnya pendidikan, nanti kita bicarakan. Kalau untuk berproyek bersama Progresi yang hari ini kita laksanakan, program kita itu masih sifatnya gratis gitu kan. Lalu selanjutnya
di sini juga ada informasi mengenai bagi siapapun yang belum pernah menggunakan Progresi, kita gunakan program Free for One Project. Artinya satu proyek gratis, tanpa batasan user, tanpa batasan jumlah user dan panjang durasi proyek. Proyeknya mau 2 bulan, mau setahun, mau 2 tahun, mau 6 bulan, tetap free, gitu kan? Usernya sebanyak-banyaknya boleh. Yang dibatasi adalah jumlah proyeknya. Jadi kalau misalnya proyeknya 1 bisa, tapi kalau proyeknya 5 harus yang berlangganan itu. Tapi nanti kalau mau diskon dan lain sebagainya nanti kita bicarakan. Yang jelas untuk institusi pendidikan pastinya kita ada program-program khusus. Gitu. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Bapak Rian. Mungkin tadi ada pertanyaan sambungan yang tadi ditanyakan soal biaya langganan, yaitu gimana perbandingan dengan software-software yang serupa. Nah, software yang serupa, saya nggak tahu, yang serupa berarti yang dibandingkan sama yang tadi saya sudah sempat juga singgung di materi presentasi, apabila dibandingkan dengan software-software yang dari Amerika atau Europe kan pasti jauh lebih mahal ya. Sekarang kita Autodesk itu aja 1 tahun berapa kita harus investasi kan? Itu kan. Dan saya rasa juga yang ini sebetulnya kalau kita berbicara masalah progresi ya, nanti fiturnya ke depan itu ada juga dokumen kontrol dan lain sebagainya, itu mungkin kita bisa sandingkan software kita dengan misalnya Procore gitu kan. Procore itu biayanya juga cukup tinggi kalau misalnya berlangganan software Amerika itu kan. Tapi kita sekarang masih belum punya fitur dokumen kontrol yang sedang kita bangun ini sekarang, dokumen kontrolnya. Masih belum up gitu kan. Jadi yang serupa dengan Progresi juga saya rasa juga masih belum tahu ya software apa gitu yang benar-benar sama fiturnya gitu, masih belum tahu saya. Baik, terima kasih Bapak Rian. Semoga sudah terjawab ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Mina. Apakah software bisa dimodifikasi sesuai kepentingan perusahaan dan apakah ada biaya tambahan? Ini kemarin ada pertanyaan seperti demikian dari BUMN. Jadi yang skalanya lebih besar, apakah bisa dimodifikasi? Kemarin kita sudah rundingan satu tim itu bisa. Kalau misalnya kita buat custom untuk perusahaan tertentu gitu ya, tapi pasti ada biaya tambahannya. Nah, customnya seperti apa? Itu nanti kita harus sesuaikan. Apakah mengintegrasikan dengan sistem dia, sistem perusahaan tersebut. Tapi yang jelas penambahan fitur-fitur di luar agenda pengembangan kita yang sifatnya secara custom itu bisa, tapi perlu pembahasan gitu kan. Kita bahas seperti apa pengembangannya dan berapa rate-nya dan lain sebagainya itu di luar produk yang kita tampilkan hari ini. Walaupun mungkin juga yang mau dikembangkan ke depannya itu juga sejalan gitu kan. Kalau sejalan ya berarti memang sudah masuk agenda pengembangan kita ke depannya gitu kan. Tapi kalau company spesifik ya, quote unquote company spesifik itu pasti kalau saya singkatnya jawabnya pasti ada gitu kan. Kurang lebih demikian. Baik, terima kasih Pak Rian. Mungkin Ibu Mina mau menanggapi secara langsung dari jawaban tadi? Oke, buat saya sih cukup ya, jawabannya jelas. Ya. Ya, jadi cuma info aja Pak Ryan ya, di perusahaan saya tuh sudah menggunakan software, tapi beda sih dengan fungsinya dengan ini. Lokal juga, yaitu Menpro ya. Mereka sih lebih ke dokumen manajemen sih. Dokumen kontrol, saya tahu. Ya, lebih ke dokumen kontrol. Tuh. Saya dokumen kontrolnya setelah ini, Bu. Ini sekarang masih dalam tahap pembangunan. Oh iya, ini kan lebih ke untuk internal ya berarti ya. Kalau di Menpro itu kan kami gunakan untuk komunikasi dengan
owner, dengan konsultan MK, dengan Ya, jadi seperti Aconex lah kira-kira. lebih ke ini pengajuan dokumen lah istilahnya. Iya betul, approval material untuk shop drawing dan lain-lain. Ya. Nah, saya belum tahu tuh Bu berapa rate-nya. Jadi belum pernah berlangganan. Soalnya saya nggak enak juga sebagai penyedia software terus belum tahu rate-nya dia. Tapi kalau yang saya pelajari sih mungkin bisa lebih dari rate saya. Kan karena mungkin ya, saya asumsi demikian. Iya, lebih. Yes. Ya. Ini yang software progresi ini tapi belum bisa untuk mengontrol hanya memberikan notifikasi ya. Belum dihubungkan dengan misalnya pembuatan PO di mana nanti kalau memang sudah over dari jatah bahan tidak bisa membuat PO gitu misalnya. Itu belum sampai ke sana ya. Betul. Jadi kita nggak sampai spesifiknya. Jadi gini Bu, saya membagi antara skop ruang lingkup manajemen konstruksi. Kalau kita bicara pun namanya manajemen konstruksi itu sangat luas nih, manajemen konstruksi. Orang yang bilangnya BIM itu manajemen konstruksi, nggak salah juga, maksudnya semuanya manajemen konstruksi gitu kan. Kalau misalnya kita bilang safety, adds-on specific safety, terus manajemen konstruksi benar. Cuma saya ruang lingkupnya seperti apa? Ya yang seperti tadi saya sampaikan, terbatas itu. Nah, terus bagaimana dengan tata kelola perusahaan? Nah, ini kita juga sulit, Bu. Jujur sekarang masih berpikir nyari formula bagaimana kita bisa menstandarisasi suatu sampai accounting dari perusahaan. Karena jujur aja perusahaan konstruksi pengelolaannya kalau dari statistik itu 17.000 kontraktor ya, Bu ya. Itu sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Apalagi yang skala kecil menengah. Sedangkan yang ya kalau yang BUMN semua sudah terstandarisasi ya, Bu ya. Tapi kan jumlahnya nggak banyak. Yang swasta itu yang belasan ribuan itu yang berbeda. Jadi kalau kita mau masuknya itu sampai PO sampai itu kelihatannya takutnya nggak harus bisa. tailor-made. Harus betul. Disesuaikan dengan masing-masing. Betul. Jadi kita mau buatnya ibaratnya itu nasi padang gitu ya. Ya rasanya sama gitu kan. Nah, itu kan yang kita coba cari benang merahnya yang kita bisa sampaikan. Tapi kita menyiapkan seluruh informasi yang bisa digunakan untuk menyiapkan laporan tersebut. Karena jujur aja membuat suatu sistem itu tidak harus semuanya itu terotomasi, Bu. Jadi bayangan kita sebagai orang awam kalau bisa semuanya itu langsung keluar gitu kan. Tapi nggak bagus, maksudnya nggak bisa dikatakan juga bagus kalau misalnya semuanya itu langsung, karena kan sistemnya itu kan antara satu dengan yang lain tuh pasti berbeda gitu. Nah itu yang perlu kita pahami bersama. Kalau menurut saya sih demikian, tapi saya tetap ya melaksanakan seperti kegiatan seperti hari ini ya Bu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti Ibu dan mungkin nanti ada masukan dari kawan-kawan, teman-teman, adik-adik mahasiswa ini, kita kan semua tampung, kita dokumentasikan, itu nanti akan menyimpulkan suatu arah pengembangan kita ke depannya itu mayoritas berkata seperti apa. Itu yang akan kita akomodasi. Jadi itu nanti kesimpulan dari kita. Kita kembangkan sama-sama lah, gitulah. Kurang lebih demikian. Ya, makasih Pak Ryan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ryan dan makasih juga Bu Mina ya. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau memberikan pertanyaan lagi? Oke, mungkin sepertinya sudah cukup ya Pak Ryan pertanyaan dari teman-teman hari ini. Nanti ada sedikit tambahan, boleh? Satu menit. Jadi gini, tadi ada pertanyaan mengenai laporan, apa informasi yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah material saya itu sudah lebih apa tidak gitu kan. Nah mungkin kalau otomasi PO-nya sih belum keluar Bu, cuma informasi mengenai apakah material tersebut sudah digunakan lebih atau kurang dari yang kita budgetkan itu pastinya sudah masuk Bu di sini. Yang tadi saya sudah paparkan di ini misalnya pemakaian material.
Jadi fitur otomatis PO-nya memang belum terakomodasi, tapi kita mengetahui per material itu digunakan untuk aktivitas apa, sisa berapa itu kita tahu di sini. Jadi selanjutnya apakah mau dibuat PO apa enggak, dasarnya dari sini. Tapi sekarang ini kita juga lagi mengembangkan, ini masih belum keluar nih. Dashboard. Itu nanti akan mengeluarkan seluruh rekap mengenai proyek. Jadi ini kan secara detail nih. Nanti secara makro kita akan tunjukkan berapa persen kesimpulannya material yang sudah terpakai dibandingkan budgetnya dan lain sebagainya. Itu nanti akan secara makro kita keluarkan fiturnya. Ini masih tahap pengembangan. Masih belum selesai lah ibaratnya development-nya. Dan ini kita terus kembangkan dari waktu ke waktu, terus menerus kita kembangkan. Ini banyak sekali nih perubahan dari kalau dibandingkan 6 bulan lalu, itu banyak sekali perkembangan yang sudah kita lakukan di sini dan akan terus berevolusi. Jadi kalau nanti mungkin dari pihak universitas atau Fakultas Teknik Sipil nanti berkenan atau tertarik untuk terus mengikuti perkembangan kita, untuk teman-teman juga kita bisa laksanakan program yang lebih berkesinambungan. Nanti bolehlah kita atur seperti gimana kita rancang gitu, seperti apa supaya bisa mengikuti softwarenya ini perkembangannya terus menerus gitu. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rian atas tambahannya. Ya. Mungkin dari teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, sekian pertanyaan-pertanyaannya. Nanti mungkin akan lebih banyak pertanyaan ya Pak, kalau sudah mencoba softwarenya lagi. Oke, sebelum kita mengakhiri workshop fase 1 hari ini, kita abadikan terlebih dahulu dengan foto bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Brian. Kepada Saudara Brian, kami persilahkan. Ya, oke. Untuk Pak Ryan boleh di-unshare dulu Pak. Mohon maaf. Bisa apa? Sorry? Screen sharing-nya boleh di-unshare. Oh iya, sorry. Stop share. Oke. Oke, kalau ini ada 2 page, kalau gitu saya mulai dari page pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Untuk page kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Saudara Brian. Sebelum kita menutup workshop hari ini, alangkah baiknya jika kita tutup terlebih dahulu dengan doa. Maka dari itu kami persilahkan kepada Saudara Charline untuk memimpin kami dalam doa. Iya, makasih Via. Baik Bapak, Ibu, teman-teman semua, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama workshop fase 1 ini bersama Bapak Rian hari ini, sehingga rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Banyak ilmu dan informasi yang telah kami dapat melalui acara ini kiranya bisa berguna bagi kami ke depannya ya Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Saudara Charline atas doa penutupnya. Tanpa terasa, rangkaian acara workshop fase 1 hari ini sudah selesai. Untuk teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen, jangan lupa bahwa fase kedua dari workshop ini, yaitu demonstrasi dan simulasi software progresi, akan diadakan pada tanggal 8 Oktober di hari yang sama dan jam yang sama, yaitu tanggal 8 Oktober pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Karena rangkaian acara hari ini sudah selesai, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rian, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman semua yang sudah hadir pada workshop fase 1 hari ini. Saya Lutfia, pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Sampai bertemu di fase kedua.